welcome back with me Zahra. As usual, hari ini kita bakal ngobrol santai dengan insightful yang ada. Semoga Sobat Cuko di luar sana bisa termotivasi ya dengan obrolan kita hari ini. Sudah hadir nih bersama kita salah satu remaja yang berprestasi dan juga aktif berorganisasi. Langsung saja kita sapa Muhammad Yasar selaku Ketua Forum OSIS Palembang ya. Halo Yasar. Oh my god, glad to see you. Ini manggilnya kakak ya? Saya manggilnya adik ya. Karena kamu kelas berapa sih? Kelas 2 SMA, Kak. 2 SMA, kelas 11 ya. Berarti bersekolahnya di SMA 18, Kak. Dallas ya, Dallas. berarti oke. Berarti sekarang umurnya 16 tahun, 16 Kak. ya, Gen Z gitu loh. Sekarang kesibukan Yasar apa aja sih? Untuk sekarang kan kemarin tuh habis ujian, Kak. Sekarang paling persiapan kalau di sekolah persiapan classmeet, Kak. Classmeet, Iya, Kak. gathering bonding Iya, gitu ya sama iya, Kak. teman-teman. Berarti udah mau naik kelas dong berarti kalau Iya, Kak. classmeet itu Iya, ya. Kak. Oke, selain itu adakah kegiatan non akademik yang Yasar sekarang lagi jalani? Paling sekarang Yasar lagi ada event di Forum OSIS Palembang nih, Kak. Jadi Yasar izin jelasin dulu, Kak. Ya, Forum boleh. OSIS Palembang ini adalah suatu wadah nih, Kak. Perkumpulan seluruh anggota OSIS sekota Palembang, SMA, SMK maupun MA negeri swasta sekota Palembang. Jadi kami lagi ngerancang program kerja itu tentang Aksara Sriwijaya, Apa itu? lomba tentang ada lomba debat, cerdas cermat, Mobile Legend, Paskibra, short movie, dan lomba tari kreasi, Kak. Jadi ini lomba khusus untuk SMA, MA, SMK negeri swasta sekota Palembang gitu, Sederajat Kak. gitu Iya. ya. Satu program yang lagi ongoing Iya, ya berarti. Kak. Oke, selain OSIS, Yasar sendiri berkecimpungan di apa aja nih? Atau ikut pageant juga? Soalnya dengar-dengar Yasar ini adalah bujang inteligensia ya pada zamannya. Tahun berapa tuh? Boleh nggak sih diceritain? Jadi Yasar selain jadi ketua forum OSIS Palembang, Yasar juga pernah ikut Bujang Gadis Intelijensi tahun 2025, Kak. Oh, kalau Jadi saya wakil satu, Wakil Kak. satu Iya, ya. Kak. Kalau saya 2023 berarti kakak tingkat kamu Iya, ya. Kenapa tuh bisa tertarik ikut dunia pageant? Biasanya kan siswa yang udah ikut OSIS tuh kan udah kayak banyak banget ya Iya, Kak. kegiatannya. Nggak cuma sekolah, kalian juga bakal pulang malam Iya, maghrib ya dari sekolah. Terus kamu belum lagi fokus persiapan duta ini ya. Iya, Kenapa Kak. bisa mau gitu ikut pageantry? Waktu itu waktu pembukaan Bujang Gadis Intelijensi itu kan waktu Yasar kelas 10, Kak. Maklum lah ya, Kak, remaja gitu. Waktu pengen masih coba-coba hal baru gitu. Lihat pageant nih kayaknya enak nih gitu, Kak. Caranya kita bisa public speaking, kita bisa mengatur waktu, di situ diajarin semua, Kak. Jadi Yasar tertarik untuk ikut Bujang Gadis ini. Selain dia banyak mengajarkan kita Wawasan ya. gitu, dia juga mengajarkan kita berpenampilan dan lain-lain gitu, Kak. Betul gitu. Oke. Nah, sekarang kan Yasar ketua forum Iya, OSIS Kak. Palembang ya. Iya, Kak. Berarti the face of OSIS di Palembang Iya, ini ya dari beberapa SMA ya berarti, Iya, Kak. dan Yasar representatif dari SMA 18 ya. Iya, Kak. Awal mulanya nih Yasar bisa ingin bergabung di OSIS kenapa sih? Waktu itu sebenarnya di SMP tuh Yasar tuh belum ada pengalaman sama sekali, Kak. Di SMP tuh nggak ada ikut organisasi segala macam. Terus di SMA tuh waktu awal-awal masuk SMA kayaknya Yasar mau mencoba hal baru deh. Gimana kalau rasanya ikut organisasi. Terus waktu awal masuk SMA Yasar coba deh waktu itu OSIS SMA Negeri 18 Palembang lu. Waktu itu divisi yang Yasar pilih Jalani. itu humas, Kak, hubungan Humas ya. masyarakat. Iya. Karena lihat humas itu kayaknya seru juga ngomong-ngomong sama orang, ketemu sama orang. Connection-nya Iya, ya. Kak. Jadi kita banyak koneksi Iya. ya sama pihak-pihak eksternal Iya. gitu. Nah, setelah masuk OSIS, nggak taunya tuh lolos, Kak, pas tes OSIS itu. Udah lolos, alhamdulillah kurang lebih berapa bulan di OSIS itu waktu itu ada forum yang buka, Kak, itu forum OSIS Palembang ini. Waktu itu di angkatan 5 tahun sebelum Yasar. Itu tuh Yasar udah coba tes. Namun ada kegagalan, Kak, waktu itu Yasar tes. Nah, namun
Yasar tuh nggak patah semangat Kak. Yasar ikut lagi coba cari organisasi lain gitu. Dan waktu pas hampir naik kelas 11 itu ada forum OSIS Sumatera Selatan nih Kak. Berarti Nih. di atas dari forum OSIS Iya. Palembang ya. Yasar coba mendaftar forum OSIS Palembang dan alhamdulillahnya juga keterima Kak melalui beberapa tes. Itu ada tes administrasi waktu itu forum OSIS Palembang, tes tertulis gitu Kak, tapi melalui online gitu kayak quizzes gitu Kak. Tes tertulis berarti yang dipertanyakan itu pengetahuan umum Iya kalian Kak, ya. tentang organisasi, bagaimana cara memimpin gitu Berarti Kak. kayak psikotes gitu ya Iya. kurang lebih ya. Terus Terus ada tes wawancara Kak. Nah waktu di forum OSIS Sumatera Selatan itu departemen yang Yasar pilih itu kaderisasi Kak. Jadi kaderisasi. ya kayak mengkaji seluruh departemen yang ada di forum OSIS Sumatera Selatan gitu Kak. Terus ke penguatan karakter Iya, juga nggak sih iya, kalau Kak. kaderisasi? Mm-mm. Betul-betul. Mengawas kinerja departemen. Jadi Yasar itu di forum OSIS Sumatera Selatan menambah pengalaman banget Kak. Kan waktu itu Yasar tuh cobanya daftar humas Kak, cuman nggak lolosnya ke kader. Keren tuh kader. Iya Kak. Nah kan Yasar belum ada pengalaman kader, namun di forum OSIS Sumatera Selatan itu diajarin gitu Kak. Jadi menambah pengalaman banget bagaimana memimpin, bagaimana cara ngomong gitu Kak, diajarin di forum OSIS Sumatera Selatan. Jadi menambah wawasan juga di organisasi. Oke, luar biasa ya perjalanan seorang Yasar nih, ketua OSIS. Berarti nahkodanya kapal ya, kamu yang ngelit pengurus-pengurus di bawah kamu Iya, ya. Kak. Nah, tadi kan kamu sempat bilang kalau kamu tuh pernah mengalami suatu kegagalan Iya, ya Kak. pada saat mencoba menjadi ketua forum OSIS juga Iya, ya tahun lalu. Nah, bagaimana sih seorang Yasar memaknai suatu kegagalan tersebut? Iya. Ada nggak sih yang ngejudge Yasar kayak gagal nih, nggak usah nyoba lagi tahun depan kan udah gagal? Gimana tuh? Itu ada Kak, pernah Yasar waktu yang namanya angkatan ini pembukaan, waktu Yasar mau mencoba daftar lagi itu banyak orang yang bilang udah Sar nggak usah daftar lagi, emang pasti lolos apa. Itu bikin motivasi Yasar bangkit gitu Kak, mau buktiin kalau misalkan Yasar bisa Yasar ya. bisa gitu Kak. Nah kemarin itu kan belum ada informasi kalau misalkan anggota bisa jadi koordinator daerah. Jadinya Yasar waktu itu milih jadi anggota dulu Kak, anggota forum OSIS Palembang. Setelah melalui beberapa tes akhirnya lulus ke tahap akhir wawancara. Dan ternyata ada ketentuan baru Kak, kalau misalkan menjadi ketua forum OSIS Palembang itu tidak harus ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS. Jadi Member pun bisa iya, ya. anggota pun bisa. Anggota pun Nah, bisa. melihat kesempatan ini Yasar coba juga Kak awalnya. Terus Yasar coba tes wawancara, itu dites kayak FGD itu Kak, Forum group discussion. Iya. Jadi for information nih Sobat Cuko, forum group discussion itu jadi setiap anggota berdiskusi Iya, tentang Kak. suatu isu atau Iya, itu Kak. problem yang misalnya ada case isu yang kayak si A itu malas join organisasi, Iya, Kak. burn out gitu. Nah, gimana pandangan kamu untuk menyelesaikannya? Iya, Seperti itu ya. Iya, Kak. Berarti oke, luar biasa. Jadi judgement dari orang tuh bukan malah bikin kamu patah semangat Iya, ya atau Kak. kayak ragu untuk nyoba, justru semakin berapi-api Iya, ya Kak. untuk coba lagi Iya, gitu. Kak. Nah, kenapa sih kamu betah nih di dunia organisasi? Karena kan stigma orang kayak menjadi OSIS itu pasti pulangnya malam dari Iya, sekolah. Kalau OSIS di SMA kakak dulu itu pulangnya abis maghrib, terus mereka masih ngedekor-dekor. Iya. Pokoknya kakak yang lihat tuh kayak, aduh capek banget. Belum lagi kita ngurusin nilai, Iya, Kak. terus belum lagi kayak beres-beres habis sekolah, capek. Terus mereka tuh luar biasa loh, malah masih ngedekor-dekor, Iya, terus masih rapat gitu. Emang kamu nggak burn out apa ya, Sar? Kalau misalkan Yasar menghadapin itu ya Kak, kan banyak nih Kak, selain organisasi di luar maupun OSIS sekolah kan Yasar juga mengikuti eskul-eskul di sekolah gitu. Yang pasti kalau misalkan menghindari stres gitu Kak, Yasar biasanya bikin schedule gitu Kak. Oh, bikin Iya, schedule ya. ada buku gitu kegiatan Yasar seminggu ini apa aja gitu. Jadi ketika Yasar mau pergi atau mau melaksanakannya udah tahu gitu Kak, Apa aja yang harus yang harus dilakuin, dilakuin. Jadi nggak ada hal-hal yang bertabrakan. Nah sebenarnya yang bikin stres itu tuh bukan organisasinya Kak, tapi cara kita melaksanakan
hal-hal di organisasi tersebut. Sebenarnya organisasi itu nggak stres Kak kalau kita bisa membagi waktunya Kak. Oke, luar biasa. Sama dong kayak kakak. Kakak Iya tuh Kak. kayak dari bangun tidur udah ada tuh buku Iya. schedule malamnya udah kakak tulis. Pokoknya jam 5 aku harus subuh, terus jam 7 aku berangkat sekolah sampai malam. Jadi Iya, kayak Kak. sehari itu kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan Iya, kan. Kak. Jadi ya kita bisa maksimalin satu hari itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal organisasi, apa sih Sar value atau nilai yang kamu rasain ketika mengikuti organisasi? Ada nggak sih yang bikin diri kamu tuh berubah gitu jadi lebih baik? Pastinya banyak banget Kak Banyak yang ya? ngerubah diri Yasar. Dulu waktu Yasar SMP tuh kayak presentasi aja tuh masih nggak berani gitu Oh, Kak. Iya serius? Kak, masih Gemeter takut-takut. nggak sih? Iya Kak. Kalau kakak dulu gemeter sih kaki. Iya, Oh Kak. my god, apa yang harus aku Masih bilang? takut gitu Kak, nggak berani untuk ngomong sama guru aja masih takut. Apalagi lihat ini ya muka teman-teman yang ngeliatin Iya. ini melongo. Waduh, takut tambah. salah ngomong gitu Kak. Bener. Tapi di organisasi banyak yang ngajarin kayak gimana public speaking, cara ngomong sama orang banyak gitu Kak. Gitu. Terus sama di organisasi juga kita belajar kalau misalkan cara kita menghadapi masalah Kak. Jadi setiap masalah tuh pasti ada solusinya gitu. Dan juga kalau Yasar juga belajar di organisasi, jika kita mau berbicara atau mau melaksanakan sesuatu kita harus memahami apa yang mau kita laksanain gitu Kak. Jadi istilahnya itu sebelum kita bertindak kita harus tahu dulu Mikirin dulu ya. apa yang mau kita lakuin gitu Kak. Gitu. Setuju banget Iya, sih. Kak. Aku lihatnya kayak OSIS tuh banyak banget ngajarin kita value-value yang kita tuh belum tentu dapetin di bangku SMA, SMA, gitu. iya, Kak. Contohnya pada saat kita dapet masalah, terus kita mendapatkan value emotional intelligence dari suatu organisasi. Jadi kita ngadepin masalah tuh nggak menggebu-gebu gitu. Iya. Jadi kita santai, mikirin dulu pakai kepala dingin. Iya, Kak. Terus kan ketua forum OSIS ini kan pasti berhadapan langsung ya dengan pengurus-pengurus. Iya, Kak. Nah, pernah nggak sih ada muncul suatu perdebatan yang bikin kamu wah overwhelmed banget kayak aku harus apa ya, aku harus apa ya? Terus gimana cara kamu nge-handle itu sebagai ketua? Ya, pasti pernah Kak. Soalnya anggota itu ada dua tipe Kak. Ada pendapatnya harus selalu didengar dan juga ada yang nggak mau ngasih pendapat ketika kita minta pendapat. Nah, jadi waktu kita mau melaksanakan program kerja itu kan pastinya kita harus membutuhkan ide-ide dari anggota Kak. Betul Enggak sih. dari misal dari departemen inti aja. Itu harus diskusiin dari semuanya. Nah, ketika kita ketika kita mempersiapkan program kerja itu ada beberapa anggota yang dia tuh mengasih saran atau pendapat mereka, cuman mereka mau selalu didengar. Nah, Yasar tuh kadang bingung gitu Kak. Menghadapinya gimana gitu kan, kita sebagai ketua kan tidak boleh memihak kemana-mana gitu Betul Kak, harus sih. netral. Iya, harus netral. Biar anggota juga merasa didengar. iya didengar gitu Kak. Jadinya waktu itu Yasar sempat bingung gimana ini, even udah mepet tapi masalah Belum konsep dan lain-lain tuh belum selesai gitu. Akhirnya Yasar buka open diskusi gitu Kak ke anggota. Akhirnya Yasar jelasin, kita coba lihat dulu kalau misalkan pendapat ini dampaknya gimana, solusinya gimana gitu Kak. Jadi anggota tuh sebenarnya tuh pengennya tuh didengar Kak. Terus kalau misalkan kita mendapatkan anggota yang selalu pengen pendapat selalu didengar tuh kita tuh Yasar menghadapinya itu pengen jelasin dulu Kak, kalau misalkan pendapat kamu, pakai pendapat kamu ini konsekuensinya kan kayak gini gitu Kak. gitu ya. Terus kalau misalkan menggunakan saran dari yang lain itu solusi gini Kak. Jadi akhirnya Yasar waktu itu menggunakan sistem voting gitu Kak. Jadi seluruh saran atau pendapat dari teman-teman itu diisi dan di voting gitu Kak. Jadi nggak ada pendapat yang nggak didengar gitu Kak. Nah, Yasar sebagai ketua OSIS ya, pasti kamu tuh pernah dong ngerasa kayak capek, burn out sama pengurus-pengurus gitu. Pokoknya lagi capek banget yang kamu butuh hibernasi dulu nih. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin kamu tuh semangat lagi untuk menjalani peran kamu?
pasti kalau di dalam dunia organisasi pasti ada rasa Capeknya jenuh, ya, capek gitu jenuh. Kak. Terus ada anggota yang selalu kayak tadi ya Ingin ingin didengar. didengar, Heeh. terus pengen gimana ya, pengen cepat selesai masalahnya tapi Mm-mm. nggak memberikan solusi, Mm-mm. malah memprovokasi ketika ada masalah. Mm. Nah itu sebenarnya hal-hal yang bikin kita tuh malah bikin jenuh Kak. Mm. Namun perlunya misal ya ada titik jenuh, makanya perlu perannya wakil dan departemen inti Kak Mm-mm. yang saling membackup. Wah, Nah, betul jadi banget. ketika Yasar menghadapi suatu masalah, teman-teman inti Yasar ini selalu membackup, selalu membantu dan memberi saran gitu, Kak. Ya, luar biasa. Ya, Bagaimana dengan support keluarga Yasar? nih Siapa nih yang paling support Yasar di dunia organisasi ini? kalau sebenarnya paling support itu mama sih, Kak. Hmm. Soalnya kalau mama itu selalu mendukung gitu, Kak. Kalau papa itu kayak takutnya tuh Yasar capek kan Kak. Mm-mm. Soalnya kan masih sekolah, Mm-mm. bukannya yang udah lulus atau Mm-mm. gimana, masih perlu fokus belajar ya. Betul sih, Mm. karena tujuan kita masuk sekolah kan ya belajar, Belajar menyari ya. ilmu Kak. Kalau organisasi tuh kayak tempat belajar kedua Mm-mm. kita, Benar-benar ya setuju Kak. aku. Paling kalau misalkan akhirnya tetap mama sama papa itu mensupport, cuman itu tadi Kak, suka pulang malam dan lain-lain, Mm-mm. kecapean, jadi mereka sering ngasih nasihat aja gitu Kak, tapi tetap Wow, mendukung. luar Ya, biasa. Gimana Yasar yakinin Papa Yasar untuk kayak, Pak, aku yakin aku bisa nih di organisasi, nilai aku tetap gede tapi sembari aku mengikuti organisasi. Soalnya itu tuh responsibility yang lumayan besar ya, iya kayak Kak, menjadi pengurus di organisasi OSIS, apalagi menjadi ketua. iya, Bagaimana kita bisa mempertahankan nilai kita mm-mm. tetap stabil ya. Apalagi kamu kan kelas Iya 11 ya, Kak, yang ongoing ke university, yang iya Kak, fase-fase dimana kamu tuh harus ngejaga nilai kamu banget ya, kayak gitu. betul Kak. Pernah gak sih kesusahan membagi waktu gitu? Apa Yasar pernah minta pendapat dari temen? Atau ada temen yang nanya, emang kamu bisa ya bagi waktu sebanyak itu aktivitas kamu? Silakan. Kalau misalkan untuk membagi waktu itu Mhm. pasti banyak Kak, guru-guru juga kadang nanya ke Yasar, "Kamu ini banyak sekali organisasinya, emang bisa mengejar nilai dan lain-lain?" Apalagi kan sekarang kan Yasar kan masuk kelas IPA dan mana itu mata pelajarannya bisa dibilang agak sulit-sulit Kak. Mhm. Nah itu Yasar yakinin orang tua, guru dan teman-teman itu, ya Yasar tetap mengerjakan tugas-tugas tanpa telat gitu Kak. Jadi Yasar tuh memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jadi ketika Yasar tidak ada waktu kosong itu Yasar mengerjakan tugas-tugas Kak. Jadi guru itu tetap percaya kalau misalkan Yasar itu tidak melupakan tugas gitu Kak. Oke, luar biasa. Sobat Cuko, kalau tadi kita sudah mendengar perjalanan Yasar, terus juga bagaimana Yasar tetap menjaga kewarasan ya Iya. sebagai ketua OSIS gitu. Dan sekarang let's talk about youth or teenager gitu. Nah, Yasar ini kan adalah suara para siswa ya. Iya Kak. Pernah nggak Yasar mendapatkan aspirasi dari teman-teman atau curhatan dari mereka yang sedang face issue gitu, misalnya aku dibully atau tekanan aku tuh lagi besar banget, entah itu tekanan akademik dan sebagainya. Di organisasi kalau Yasar menemukan itu ada Kak. Waktu itu kita lagi ngelaksanain event rapat kerja daerah Kak. Nah itu ada temen Yasar yang mau ujian kelasnya Kak. Mm. Dia itu divisi PDD Kak ya, dimana otomatis kerjaannya tuh banyak banget. Dia itu sudah sempat cerita sama Yasar, Yasar gimana kalau misalkan aku mau selesain nggak bisa, aku ada kewajiban lain yaitu sekolah. Nah solusi dari Yasar waktu menghadapi masalah seperti itu, Yasar minta tolong cari anggota yang lain yang bisa ngedit walaupun bukan divisi PDD gitu Kak. Jadi nge-backup Iya ya nge-backup, gitu. jadi saling nge-backup, jadi dia tuh nggak ngerasa sendirian aja, dan akhirnya ketemu dan bisa Kak terbackup gitu. Terbackup Iya, gitu. Oke, berarti teman-teman curhatnya sama Yasar. Kalau iya. Yasar curhatnya sama ChatGPT. Curhatnya sama siapa sih Yasar? Sama bestie kamu kah? Kalau lagi burn out banget kayak I don't know what's next. Curhatnya sama siapa? Kalau kalau tentang organisasi ya Kak, Yes. kalau ada masalah organisasi, Yasar tuh suka curhat
sama Sekre Yasar Kak. Soalnya dia tuh suka gimana? Suka Pendengar yang baik iya, suka ya. ngasih pendapat, saran gitu Kak. Terus juga Yasar kan bukan ketua OSIS, banyak belajar juga dari dia gimana caranya menghadapi orang-orang, caranya membuat surat izin dan lain-lain itu. Yasar banyak belajar dari dia juga Kak. Oke, kalau Yasar kan kayaknya punya banyak sekali, lumayan lah jam terbangnya sekarang ya yang lagi dijalani gitu. Nah, pendapat Yasar tentang remaja nih kan banyak banget ya, dibilang kayak kita tuh strawberry generation yang dimana kita tuh cuman bisa rebahan aja di kasur gitu, takut untuk menerima tantangan selanjutnya, takut untuk melangkah lebih maju ya. Bagaimana kamu melihatnya? Ataukah kamu pernah kayak ngerasain aku kayaknya mau nyerah deh sama dunia yang sekarang aku jalani, atau kayak kamu bosen gitu mau coba hal baru, atau kamu nggak pernah puas gitu dengan pencapaian kamu saat ini, pernah nggak? Kalau nggak pernah puas itu ada pasti Kak, dan Manusiawi iya, ya perasaan aku. dan juga bosen itu pasti ada Kak. Yes, Cuman setuju. respon anggota itu Kak yang sangat bikin Yasar tuh, semangat anggota itu bikin semangat Yasar juga bangkit Kalian gitu tuh Kak. berarti tuh saling mengayomi banget Iya, ya, Kak. kayak Kekeluarga- OSIS kalian tuh homey Iya, banget, Kak. kekeluargaan Iya, banget Kak. berarti. Terus Jadi ada waktu itu Yasar tuh sakit Kak. Terus ada event juga kayak kegiatan berbagi di panti sosial gitu Kak. Terus Yasar tuh waktu itu nggak bisa hadir. Yasar ngomong lah ke mereka, ini eventnya mau dibatalin atau gimana. Terus itu kebetulan juga Hamin 2 minggu event Kak. Jadi kalau misalkan mau dibatalin juga bisa sebenarnya. Terus mereka ngomong, gak apa-apa kok Sar, nanti kami handle, kami backup, bantu gitu Kak. Jadi mereka itu tuh semangat untuk ngelaksanain event gitu Kak. Jadi akhirnya Inti juga bantuin Yasar, anggota-anggotanya juga semangat. Mereka ngehubungi pantinya, mereka nge-super konsumnya gitu Kak. Jadi pokoknya untuk anggota saling itu membantu, sangat best. backupan itu Bintang 5 keren-keren ya. banget Kak. Iya Oke. Kak. Mungkin Yasar ada pesan-pesan untuk teman-teman OSIS yang selalu mendukung Yasar selama ini, apa tuh? Pesannya itu Yasar mengucapin terima kasih banyak karena udah percaya. Walaupun untuk Forum OSIS Palembang, walaupun Yasar kemarin itu sempat dikatain karena ketuanya bukan dari ketua OSIS, tapi aku yakin kita bisa, karena organisasi itu bukan mencari siapa yang hebat, tapi organisasi itu membuat kita semua hebat Kak. Luar biasa, sangat tersentuh sekali dengan kata-kata Yasar. Nah, menurut Yasar, kenapa sih anak zaman sekarang itu takut untuk mencoba hal baru, atau kayak mereka tuh belum sempat melangkah tapi udah mikir gagal gitu? Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut Yasar ya Kak, mereka ngerasa gitu karena mereka sebelum mendaftar sudah melihat hal orang lain gitu Kak. Yasar waktu dulu juga sempat ngerasa takut karena Yasar udah melihat visi misi program kerja orang lain tuh lebih keren dari Yasar. Padahal belum tentu Kak, bisa jadi visi misi dan program kerja yang kita buat itu bisa jadi lebih keren dari orang lain. Nah, kebanyakan remaja sekarang, teman-teman Yasar itu Kak, ketika mau mendaftar atau mencoba sesuatu itu melihat yang orang lain, jadi mereka tuh merasa nggak pede, padahal ketika kalau misalkan mereka coba juga belum tentu mereka tuh gagal Kak, bisa jadi malah mereka itu bisa. Kadang tuh remaja tuh kayak ngelihat sosmed, terus ngelihat teman-teman kita yang punya banyak prestasi, yang nunjukin medalinya banyak banget selemari, Iya. itu udah kayak langsung bandingin Iya. diri sendiri ya. Padahal Iya, kan Kak. orang-orang tuh kan punya timelinenya masing-masing Iya ya. betul Kak. Bagaimana menurut kamu tentang hal itu? Kayak remaja itu punya timelinenya masing-masing, jadi kita tuh nggak harus selalu bandingin diri kita Iya. sama orang lain, terus mencari validasi, dan itu bisa bikin capek nggak sih? Iya betul Kak, bisa bikin stres juga. Karena intinya kalau misalkan kita mau mencoba hal baru, itu kita percaya dulu sama diri sendiri, jangan kemakan sama omongan orang lain. Kayak Yasar tadi mau mencoba mendaftar Forum OSIS Palembang lagi, namun ada orang yang bilang nggak usah daftar gitu. Nah, harusnya hal-hal seperti ini jadikan motivasi kalau misalkan kamu tuh bisa. Karena untuk mencoba hal baru ini bukan orang yang bisa gitu Kak, Tapi malahan orang yang mau ya. orang yang mau Kak. Karena
ketika kita mencoba di dunia baru, kita itu belajar Kak, bukan udah bisa. Kalau misalkan udah bisa, ngapain kita terjun lagi gitu Kak. Luar biasa. Jadi at least kita tuh punya niatnya dan Iya Kak, kita tuh jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. betul Kayak a lot Kak. of opportunities itu bisa kita buka loh pintunya. Iya Kak. Asalkan kita mau dan mau berusaha Iya, ya, Kak. dan konsisten ya. Mhm. Ada nggak sih tips untuk konsisten dari seorang Yasar sejauh ini? Konsisten apa nih Kak? Konsisten dalam bidang akademik dan non akademik, terus konsisten dalam mempertahankan kewarasan juga. Kalau misalkan konsisten dalam melaksanakan akademik itu yang pasti kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan ketika kita mendapatkan tugas nanti waktunya masih banyak Pak. Itu yang membuat tugas kita bakalan menumpuk. Terus juga kalau misalkan dari segi non akademik kayak organisasi dan lain-lain itu, yang pastinya cara Yasar biar nggak stres nih Kak. Kita pastinya ada suatu hari yang perlu kita istirahat gitu Kak. Kita Healing ya, iya, main kita sama perlu healing teman. loh Sobat Cuko. Jangan menggebu-gebu di dunia akademik, kita tuh butuh liburan Iya, ya. Kak. Oke, luar biasa Sobat Cuko, kita mendengar perjuangan seorang Yasar. Boleh dong kasih satu kalimat singkat aja untuk Sobat Cuko di luar sana. Untuk Sobat Cuko yang di luar, pokoknya kalau misalkan kalian mau mencoba sesuatu hal itu jangan mendengarkan kata orang lain, tapi lihatlah kemampuan diri kalian sendiri. Bisa jadi diri kalian itu sanggup, jadi jangan mendengarkan kata orang lain gitu Betul, Kak. dan memaknai suatu kegagalan Iya, dengan Kak. apa tadi Yasar? Dengan motivasi Kak. Kalau misalkan kita mendengarkan omongan orang, Judgement orang iya, gitu. jadikan itu motivasi, jangan jadikan hinaan. Oke, Ya, Kak. Oke Yasar, thank you Ya, so much Kak. for coming today. Iya. Pokoknya so insightful pembicaraannya. Semoga saya dan Sobat Cuko di luar sana bisa terinspirasi ya. Oke, thank you so much Iya, Yasar, Kak. dan Sama-sama, also Kak. thank you untuk Sobat Cuko di luar sana. See you on the next episode. Tetap di Cuko, cerita untuk kaula muda with me Zahra. Bye.